Ya, pemirsa, hadirnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence menawarkan beragam kemudahan di segala bidang. Bukan hanya untuk membantu, namun kini kehadiran AI beberapa diadopsi untuk menggantikan peran manusia. Situasi ini tentu jadi sebuah dilema, dan di satu sisi AI dirasa dapat membantu meringankan pekerjaan manusia. Namun di sisi lain, AI dirasa jadi ancaman yang bisa menggeser peran manusia. Untuk mengulas itu lebih jauh, kita sudah terhubung dengan Bapak Firman Kurniawan, selaku pakar komunikasi dan media dari Universitas Indonesia. Assalamualaikum, halo, selamat malam Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Via. Pak Firman, ini melihat perkembangan AI yang sangat cepat begitu ya, kemudian fenomena-fenomena transformasi digital ini kan salah satunya adalah membuat banyak pekerjaan yang diisi atau tergantikan oleh AI. Terlebih media yang punya keterkaitan besar begitu dan bahkan profesi sebagai pembawa berita seperti saya ini juga sudah bisa diambil alih oleh AI. Kemudian kabarnya juga dalam 5 tahun mendatang, AI ini punya pengaruh yang besar untuk menguasai lapangan pekerjaan terutama. Nah, sebetulnya dengan masuknya AI ini, Pak, menurut pengamatan Anda seperti apa? Apakah ini jadi sebuah angin segar karena semua-muanya bisa dihandle melalui AI sehingga bisa lebih efektif dan efisien, atau justru harus diwaspadai dan dikhawatirkan di balik ancaman-ancaman yang akan timbul lewat AI ini, Pak? Baik Mbak Via, jadi kalau kita berbicara teknologi, semua teknologi itu mempunyai tujuan untuk membantu manusia. Terhadap perkembangan artificial intelligence ini, tujuan utamanya tadi membantu manusia, bukan menyingkirkan manusia. Tetapi ketika perannya begitu menyeluruh pada kehidupan kehidupan yang dijalani manusia, sampai pada sebuah titik yang tidak ada satu pekerjaan pun yang dalam tanda kutip aman dari replacement, penggantian oleh artificial intelligence. Nah, tetapi kita harus melihat itu dalam kerangka sebagai efek samping. Jadi tujuan utamanya bukan untuk semata-mata menghentikan manusia yang bekerja, tetapi tujuan utamanya tadi membantu dan menyempurnakan pekerjaan manusia dengan efek samping yang cukup besar tadi, bisa menyebabkan manusia tergantikan, bahkan tidak ada satu pekerjaan pun yang aman dari artificial intelligence. Seperti itu Mbak Via. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya jika berbicara tentang perkembangan teknologi ini Pak, digital dan lain sebagainya. Setiap eranya ini kan pasti ada saja inovasi-inovasi yang dihadirkan begitu. Semakin ke sini makin canggih fitur, layanan yang ditawarkan untuk menunjang beragam aktivitas. Tapi sejauh ini apa sih Pak AI ini dapat dimanfaatkan untuk terlibat baik dalam jangka pendek maupun panjang? Sesempurna apa AI ini sehingga jadi produk yang digadang-gadang? Ya, jadi kalau kita melihat kedahsyatan AI, terutama yang mengikuti kemarin peluncuran ChatGPT di akhir tahun 2022, itu berkat dari begitu banyak data yang bisa diserap, kemudian juga kemampuan dari hardware untuk memproses data-data, sehingga mampu melakukan deep learning, dan sesuai dengan namanya, artificial intelligence ini adalah kemampuan mesin untuk menirukan manusia dalam menggunakan kecerdasannya. Banyak cabang kecerdasan manusia yang ketika itu artificial intelligence-nya hari ini semakin sempurna, semakin mampu tadi menirukan kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki manusia. Nah, kalau di dalam revolusinya, mulai revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 yang kita lihat, mulai dari kemampuan fisik manusia yang bisa dibantu oleh mesin, kemudian kemampuan berpikir manusia yang dibantu oleh komputer, dan terakhir di era revolusi industri dengan algoritma, bahkan perasaan manusia bisa dibaca, keinginannya apa, bisa dibantu oleh mesin. Nah, di era artificial intelligence, hampir semua itu bisa dilakukan oleh mesin. Tetapi kita harus tahu bahwa mesin-mesin yang kita sebut sebagai mesin cerdas ini juga bergantung pada data yang dimasukkan oleh manusia maupun cara pembelajaran yang diajarkan oleh manusia. Nah,
selama manusia mempunyai keterbatasan tertentu, demikian juga artificial intelligence itu akan juga memiliki keterbatasan tertentu. Jadi bahwa dia akan menjadi sesempurna apa sebetulnya tidak akan lebih sempurna dari kemampuan manusia itu. Seperti itu Mbak Via. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak, tidak sedikit masyarakat global yang ketar-ketir atas kehadiran dan keterlibatan AI gitu. Saran agar kita bisa survive di tengah gempuran situasi yang serba AI sana sini Pak. Ya, jadi tadi kembali AI ini keunggulannya adalah mampu menyerap data yang begitu banyak dan cara belajar yang yang dilakukan oleh mesin sehingga mampu menirukan kecerdasan manusia. Sehingga agar manusia ini tadi tidak ketar-ketir, tidak terlampaui, tidak menjadi manusia yang pengangguran akibat artificial intelligence, tidak boleh berhenti belajar, learning, sebagaimana yang ada di bagian utama artificial intelligence, ada deep learning, ada machine learning, maka manusia juga harus melampaui kemampuan learningnya. Jadi sama kalau mesin itu bisa bekerja tanpa lelah berjam-jam, tapi manusia bisa tanpa lelah berpikir untuk menemukan inovasi. Nah itu berkat pembelajaran. Jadi bagaimanapun mesin itu tidak mempunyai prakarsa, tidak mempunyai perenungan, tidak mempunyai verifikasi apakah pekerjaannya berguna atau tidak. Nah itu semua adalah porsi dari manusia yang tidak akan tergantikan. Nah manusia harus meningkatkan kualitasnya di bidang-bidang seperti itu. Demikian Mbak Pia. Oke, baik pemirsa, di tengah gempuran digital yang semakin canggih, satu hal yang mungkin jadi catatan penting untuk kita semua agar terus mengembangkan dan mengasah skill. Sebagai penutup, saya ingin mengutip salah satu tulisan Pak Firman yang poinnya adalah bahwa sebetulnya manusialah AI yang sempurna. Begitu ya Pak ya? Dan melihat fenomena ini justru bukan AI-nya yang harusnya diubah, melainkan masyarakatnya yang harus diubah dan berbenah. Baik, karena balik lagi tanpa manusia pun AI ini tidak bisa berjalan ya Pak ya Firman? Betul sekali. Sebab sistem dan programnya dikendalikan juga dirancang oleh manusia seperti tadi Pak Firman bilang. Baik Pak Firman, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami Pak. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan sehat selalu. Selamat malam, terima kasih.